Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Kumairo dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang alsintan panen jagung, tebu, dan umbi-umbian. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Ashanur Hidayat dengan NIM akhir 054, dan saya sendiri Putri Ayu Kumairo dengan NIM akhir 062, dan yang terakhir ada Dimas Angga Permana dengan NIM akhir 078. Nah, teori alsintan panen jagung, tebu, dan umbi-umbian. Panen adalah kegiatan pemungutan atau pemetikan hasil bumi yang telah dibudidayakan oleh manusia. Pemanenan dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan dengan bantuan berbagai alat pertanian. Misalnya combine harvester yang digunakan untuk pemanenan jagung. Teori alsintan panen. Yang pertama ada alsintan yang sudah mekanis dapat menghemat biaya bagi petani di saat panen. Nah, kenapa bisa dikatakan dapat menghemat biaya? Karena jika kita menggunakan tenaga manual atau tenaga manusia, maka biaya yang dikeluarkan untuk membayar orang yang bekerja maka lebih banyak. Nah, yang kedua ada dengan menggunakan alsintan dalam pemanenan dapat menghemat tenaga yang dikeluarkan. Nah, tentunya ini berkaitan dengan alat yang digunakan. Apabila kita menggunakan tenaga mesin, maka kita dapat menghemat tenaga yang akan kita keluarkan. Yang ketiga ada alsintan yang dipakai dalam masa panen dapat mempercepat waktu pemanenan. Kemudian contoh alsintan jagung, tebu, dan umbi-umbian mekanis pada masa panen, yaitu yang pertama combine harvester. Adapun prinsip kerja mesin combine harvester melalui beberapa tahapan sebagai berikut, yaitu pertama mengait dan mengarahkan tanaman menuju bagian pemotong, kemudian memotong batang jagung, merontokkan bulir jagung dari tongkolnya, memisahkan jagung dan kotoran, terakhir dan memotong atau menghancurkan batang jagung. Kemudian yang kedua alsintan panen tebu, yaitu sugarcane harvester. Adapun mekanisme kerja sugarcane harvester yaitu yang pertama tanaman tebu dikumpulkan ke bagian depan mesin oleh knockdown roller. Yang kedua bagian daun dan pucuk tebu dipotong oleh pisau dari dropper yang berputar. Yang ketiga batang tebu paling bawah dipotong oleh bus cutter dan masuk ke dalam feed roller. Yang keempat kemudian batang tebu dipotong menjadi 3-4 ruas oleh blade cover. 5 tanaman tebu yang telah terpotong-potong diangkat oleh elevator menuju ke ekstraktor. 6. Di bagian ini terdapat blower untuk membuang atau membersihkan batang tebu. Batang tebu masuk ke transloading atau truk, sedangkan kotoran akan terbuang ke sisi yang lain oleh tiupan blower. Kemudian 3. Alsintan panen untuk umbi-umbian. Alat ini digunakan untuk proses pemanenan kentang dan jenis umbian-umbian lainnya. Penggunaannya adalah dengan cara mengkonversikan CSAAM 4U1A dengan traktor roda 2 jenis Dongfeng atau Ame. Kemudian keadaan alsintan yang ada di Indonesia, yaitu manual atau sederhana atau tradisional. Pada daerah yang belum tersentuh dan belum mendapat bantuan alsintan panen yang mekanis, maka sistem dan alat pertanian yang digunakan untuk panen masih sederhana. Alat-alat yang digunakan rata-rata adalah sawit dan cangkul, dan alat pencabut umbi-umbian yang sederhana untuk tanaman jagung, tebu, dan umbi-umbian, seperti menggunakan tangan tanpa alat untuk cabut panennya dan lain-lain. Baik, alsintan panen padi jagung dan juga tebu dan juga umbi-umbian yang selanjutnya adalah alat yang lebih mekanis atau yang lebih modern yang ada di Indonesia. Nah, pada daerah pertanian di Indonesia yang sudah baik dalam segi pertanian, dalam segi sistem pertanian, dalam sistem ekonomi, dan juga dalam kualitas SDM-nya, dan juga mendapat bantuan dari pemerintah, itu pada daerah tersebut sudah menerapkan alat-alat yang lebih mekanis dalam proses pemanenan, seperti pada panen jagung. Contohnya alatnya adalah combine harvester.
Contoh yang lain pada panen tebu, yaitu memakai alat yang bernama Surgenchen Harvester. Tetapi penggunaan alat-alat seperti ini itu belum masif atau belum bisa merata di seluruh Indonesia, dikarenakan pada daerah-daerah tertentu itu belum bisa menerima atau memakai alat-alat seperti ini, baik dari SDM-nya sendiri dan juga dari lahan pertaniannya sendiri. Itu belum bisa menerima atau memakai alat-alat seperti ini. Baik, yang selanjutnya adalah keadaan alsintan yang ada di dunia. Contoh alsintan yang pertama adalah alsintan panen jagung yang dipakai di Amerika. Alat ini dinamakan Corn Combine Harvester. Pemakaian di Amerika sendiri untuk alat ini itu sudah masif, dikarenakan satu petani di Amerika itu memiliki lahan yang luas. Jadi mereka kebanyakan memakai alat ini untuk mempercepat pekerjaan mereka dan juga meningkatkan produksi dari pertanian mereka. Nah, alat-alat seperti ini atau combine harvester itu juga sudah digunakan di berbagai wilayah dunia. Contohnya di Cina dan juga di Jerman, dan sebagian lagi ada di Indonesia. Yang selanjutnya, alat panen umbi di Amerika. Alat ini juga sama, penggunanya juga masif di Amerika, alasannya juga sama, seperti Corn Combine Harvester. Yang selanjutnya, alat panen jagung di Cina. Nah, seperti yang pertama tadi, seperti yang saya sampaikan di alat alsintan pertama tadi, penggunaan alat ini di Cina juga sudah masif, dikarenakan di Cina pada akhir-akhir periode ini itu mereka lebih menekankan ke mekanisasi di berbagai bidang, termasuk di pertanian. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila teman-teman kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar dengan menuliskan nama, NIM, dan juga pertanyaan. Nanti akan kami jawab. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.